Yang kedua yaitu psikologis dalam dunia trading. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa trading itu memiliki sifat yang namanya adiktif. Jadi adiktif itu sifat kecanduan. Kenapa ada sifat yang namanya kecanduan? Itu dikarenakan kita mudah untuk mendapatkan uangnya Bapak Ibu. Jadi kita itu mudah untuk mendapatkan uangnya, ya sama juga seperti judi lah ya. Judi itu mudah mendapatkan uangnya kan, hanya tekan-tekan tombol aja tanpa analisa. Makanya banyak orang yang berharap ya dapat jackpot dari judi, apalagi judi online ya. Itu hal yang terbodoh sih menurut saya ya. Berharap untung dari judi online itu hal yang terbodoh sih menurut saya. Nah, kenapa? Karena judi online itu kan ditentukan oleh satu orang ya. Sedangkan kalau misalnya trading, walaupun dia punya sifat agresif, tapi hasil atau pergerakan market itu bukan ditentukan oleh satu orang. Nah, jadi ditentukannya oleh ya kondisi ekonomi ya, fundamental dari suatu negara lah atau ekonomi dunia. Jadi kita bisa tidak ada intervensi Bapak Ibu di forex seperti itu ya. Chartnya itu real lah. Nah, tinggal karena ada sifat adiktifnya tadi, itu yang membuat trading itu menjadi serasa seperti judi ya. Nah, sama juga seperti sosial media. Sosial media merupakan platform yang memudahkan orang untuk mendapatkan dopamin kan, informasi, lucu-lucu, marah-marah dan lain-lain lah. Tanpa effort. Dulu kalau kita pengen mendapatkan dopamin atau dapatkan hormon kesenangan, kita harus ngopi dulu kan ke warung kopi untuk dapatkan informasi. Terus juga tanya dulu sama orang. Jadi butuh effort lah untuk mendapatkan dopamin. Nah, cuman karena sekarang sosial media itu mudah untuk diakses, akhirnya kita mendapatkan yang namanya kecanduan attention. Jadi kecanduan dalam melihat sosial media. Nah, sama juga dengan trading. Trading juga punya sifat adiktif. Jadi ini yang harus kita pahami dan kita waspadai Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengatasi adiktif ini? Ya jangan scalping, udah. Jangan gunakan time frame kecil, 1 menit, 5 menit trading kecuali robot. Nah, ini saya bilang ya. Jadi scalping itu salah nggak sih? Ya nggak salah. Tapi kalau Anda scalping dengan manual ya itu salah pastinya. Nah, lebih baik kalau misalnya Anda pengen scalping ya pilih aja robot, karena robot tidak menggunakan perasaan, tak punya emosi dia. Loss profit seperti itu. Nah, sedangkan kalau Anda nanti kalau misalnya loss, Anda udah mulai bimbang. Nah, makanya semakin sering kamu menekan tombol ya, semakin sering Bapak Ibu menekan tombol, maka semakin sulit untuk berhenti. Semakin sering kita lihat time frame yang lebih kecil, maka kita akan over analisis, over trade, dan ujung-ujungnya MC. Nanti kita nggak bisa berhenti, balas dendam lagi, deposit lagi, dan segala macam lah. Maka memilih time frame yang tepat itu adalah hal yang paling ideal. 1 kali trade, 2 kali trade per hari itu udah paling idealnya. Nah, kenapa kita bisa 1 kali trade, 2 kali trade per hari? Ya karena itu menghindari over analysis dan over trade seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan time frame kecil pasti banyak ya analisa di sana ya. Karena ya pola-pola double top, double bottom, OB petir dan segala macam. Base itu ada aja di time frame kecil. Nah, tetapi yang seakurat apa ya, sevalid apa ya kita nggak tahu kan seperti itu. Karena nggak bisa dites Bapak Ibu. Backtestnya nggak ada 1 menit, 5 menit itu nggak ada ya, susah. Nah, yang ideal itu di backtest dia 15 menit lah kalau paling oke. Tapi saya pribadi di testnya itu untuk bertahun-tahun di H1 lebih ideal ya. Nah, jadi itulah kenapa kita memilih time frame H1 sebagai acuan untuk entry. Tujuannya adalah untuk memperkecil over analysis dan over trade. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika bukan zona entry, jangan entry. Nah, ini juga kesalahan kebanyakan trader ya, termasuk saya juga. Jadi ini nggak bisa dihindari juga, tapi kita bisa minimalisir lah. Nah, terkadang misalnya kita sudah menandai zona OB petir. Harga bergerak, misalnya zona petirnya itu untuk buy ya, berarti harga di bawah, zona OB petirnya di bawah. Ketika harga bergerak menuju zona OB petir, nah kita tuh biasanya sell dulu tuh, padahal belum zona. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ternyata market berbalik arah, lalu dia nggak sampai ke zona OB petir, dan Anda akhirnya loss, seperti itu. Nah, padahal ya, harga itu nggak harus mengikuti analisa kita, nggak harus dia memenuhi OB petir dulu nih baru dia naik lagi, nggak harus. Dia bisa aja di tengah-tengah nggak sampai OB petir langsung dia naik. Nah, jadi kalau misalnya nggak sampai di tengah-tengah gimana, ya udah berarti bukan rezeki aja, seperti itu. Jadi market itu tidak harus mengikuti analisa kita, tetapi kita aja yang mengikuti analisa market ya, mengikuti market. Jadi kalau dia nggak sampai zona kita, ya udah nggak usah entry. Kalau dia nanti misalnya nggak sampai zona kita, lalu nanti kan pasti membentuk zona baru. Nah, zona baru tersebut yang kita jadikan zona entry yang baru.
Jadi seperti itu ya. Jadi kalau bukan zona entry jangan entry. Jadi kalau misalnya dia lagi ada OB petir di bagian bawah untuk buy, jangan sell dulu di atas ya. Karena kita nggak ada kewajiban market itu mengikuti analisa kita. Terus yang kedua, trading itu bukan sulap. Nah ini juga banyak juga ya, pengennya itu trading itu langsung instan dapetin uangnya. Jadi kalau modalnya misalnya $200 ya, disulap satu hari jadi $300. Aduh, sebenarnya itu aneh juga ya, hoki-hokian sifatnya seperti. Nah sifat-sifat yang hoki ini nggak bisa terukur. Dan sekali lagi, trading itu memiliki sifat adiktif. Jadi bisa seperti gambling Bapak Ibu, bisa seperti judi. Nah mungkin Anda bisa untung ya, satu kali itu mungkin 1 bulan Anda bisa untung lah sampai 100% misalnya. Tetapi pada bulan keduanya Anda bisa JMC. Kenapa? Karena keuntungan Anda itu tidak terukur ya. Keuntungan Anda itu tidak terukur. Karena apa? Karena Anda ya pastilah karena kebanyakan trade kan, pastinya kayak gitu. Kebanyakan trade akhirnya Anda tidak terukur lah bagaimana profit. Besok ke loss, habis itu loss lagi dan loss lagi. Nah seperti itu. Jadi lebih baik di manajemen aja. Tadi sudah dihitung di money manajemennya ya. 18 bulan tuh udah cukup ideal ya untuk bisa dapatkan profit yang cukup ideal seperti itu. Terus selanjutnya ketika entry itu yang harus ditakar adalah risiko. Jadi Bapak Ibu ketika mikir entry mau buy atau sell itu siap dulu terhadap risikonya, jangan siap untungnya. Nah jika Anda entry di trading itu yang selalu ditakar itu emang resiko ya. Sama juga seperti kita ngambil keputusan misal menikah. Nah ketika menikah yang ditakar ya resikonya, baik keluarga pasangannya seperti apa, jeleknya pasangan kita dan lain-lain lah. Bisnis juga sama. Dengan kita invest di bisnis, misalnya kita buka usaha, ya resikonya apa? Resikonya usaha kita tutup, usaha kita rugi, ya kan, dan lain-lain lah. Nah sama juga dengan trading ya. Jadi yang ditakar itu ketika tekan pencet tombol buy and sell, yang ditakar itu resikonya. Karena kesenangan dan keuntungan tuh cuman bonus saja dari Tuhan. Jadi nggak usah dipikir, wah kalau misalnya saya entry sekarang, wah kalau saya profit nih bisa $100 nih. Jangan dipikir hitungnya dulu, Anda bisa rugi $100 juga. Siap nggak rugi $100? Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda nggak siap ya jangan entry dengan resiko yang ruginya $100 seperti itu. Jadi ditakar dulu resikonya. Nah, jika Anda loss beruntun ya, Anda loss nih, Anda mulai gemetar tangan Anda atau psikologis Anda mulai kacau lah, Anda yang bisa merasakan diri Anda sendiri, maka saran saya yang pertama adalah tinggalkan handphone atau laptop yang terhubung ke chart atau ke MetaTrader. Ya udah tinggalin aja. Jauh Anda jalan kek kemana kek ya, naik motor kek, pokoknya tinggalin aja HP-nya. Nah, ini dalam rangka untuk meredakan overtrade ya. Biar Anda nggak MC, nanti ujung-ujungnya pasti MC kalau misalnya overtrade ya. Nah, balas dendam itu overtrade dan revenge itu pasti ujung-ujungnya MC. Nah, atau ya, Anda bisa juga mengontrol diri dengan berjalan kaki ya, di taman misalnya tanpa bawa handphone. Habis itu untuk jalan-jalan kaki sejenak. Nah, ini tuh tujuan untuk meredam emosi atau ngobrol sama teman, keluarga. Artinya jauhkan aktivitas yang berhubungan dengan trading. Nah, jika Anda loss beruntun ya, ataupun Anda loss, misalnya entry 1 kali loss, lalu yang kedua kali juga loss, aduh, udah mulai gemetar tangan ya udah, tinggalkan aja handphonenya, cari aktivitas yang lain, yang penting jangan trading. Karena rezeki hari ini walaupun rugi itu belum tentu besoknya rugi. Ya, jadi bisa nanti didapat lagi di hari yang lain. Tapi kalau Anda langsung habiskan modal Anda gara-gara revenge atau balas dendam, maka besok belum tentu Anda punya modal lagi untuk trading. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah entry jika sudah tahu batas cut loss dan profit. Jadi kebanyakan orang adalah entry tidak tahu nih profitnya mau di mana, cut lossnya itu di mana. Jadi tidak ada batasan ketika entry itu harus cut lossnya di mana dan profitnya seberapa. Nah kalau Anda belum tahu ini jangan entry ya, jangan entry seperti itu. Tapi kalau Anda sudah tahu baru boleh entry ya, dengan resiko yang sudah ditakar. Nah itu adalah beberapa hal psikologis yang bakal Anda temui ketika Anda trading. Jadi ini adalah kunci terakhir untuk mencapai keberhasilan Anda di tradingnya. Nggak ada istilah orang yang sudah lama, orang yang baru, orang yang profit besar, profit kecil, maupun orang yang mentoring ataupun yang baru belajar juga, itu nggak ada hubungannya. Psikologis trading ini adalah manusiawi dan bisa saja menerpa siapapun yang
melakukan aktivitas trading seperti itu ya. Nah, jadi saran saya Bapak Ibu bisa dipahami betul-betul ya tentang psikologi trading ini. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu untuk berpikir jernih ketika trading. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.